Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas ulangan harian IPAS kelas 5 SD untuk materi bunyi dan sifat-sifatnya. Langsung saja ya teman-teman, kita ke contoh soalnya. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada dua orang anak yang sedang bermain telepon kaleng ya teman-teman. Percobaan yang dilakukan kedua anak di atas menunjukkan bahwa bunyi titik-titik A. Merambat tanpa perantara, tentunya salah ya karena bunyi itu merambat melalui perantara. B. Merambat melalui benda gas, salah ya teman-teman karena di sini ada kabelnya ya teman-teman. C. Merambat melalui benda cair, apakah kabel itu benda cair? Tentu bukan. D. Merambat melalui benda padat. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Merambat melalui benda padat. Lanjut nomor 2, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada seorang anak yang sedang melakukan percobaan ya, teman-teman. Nah, di sini ada sebuah bak. Kemudian dia memukul bak tersebut dengan menggunakan batu dan mendengarkan bunyi dari pukulan batu tersebut seperti ini ya. Sifat bunyi yang sesuai dengan aktivitas anak tersebut adalah titik-titik. A. Merambat tanpa perantara, salah ya. B. Merambat melalui benda gas. Nah, di sini adalah ada air ya, teman-teman. Apakah air benda gas? Tentu bukan. C. Merambat melalui benda cair ya. Karena air adalah benda cair, jadi langsung saja jawaban yang tepat adalah C. Lanjut soal nomor 3, perhatikan gambar berikut ini. Nah, teman-teman, di sini ada dua buah garpu talah yang sudah digetarkan kemudian dimasukkan ke dalam air. Nah, menunjukkan seperti ini ya teman-teman. Percobaan tersebut di atas menunjukkan sifat bunyi titik-titik. A. Dapat dibiaskan. B. Dapat dipantulkan. C. Merambat ke satu arah. D. Merambat ke segala arah. Nah, percobaan ini teman-teman itu menunjukkan bahwa bunyi itu merambat ke segala arah. Jawabannya yang D. Kita lanjut soal nomor 4. Berikut ini benda yang paling baik untuk merambat bunyi yaitu titik-titik. A. Air. B. Batu. C. Kapas. D. Udara. Nah teman-teman, bunyi itu dapat merambat dengan lebih baik itu atau paling baik itu pada benda padat ya, yang keras, mengkilap seperti itu ya. Jadi di sini di antara air, batu, kapas, dan udara, bunyi itu merambat paling baik melalui batu, teman-teman. Jawabannya yang B. Lanjut nomor 5, perhatikan benda-benda berikut ini. Ada kapas, udara, kaca, dan bantal. Benda yang dapat menyerap bunyi ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah, teman-teman, bunyi itu ketika menabrak benda yang keras itu akan dipantulkan. Namun ketika menabrak benda yang lunak, lembut itu akan diserap. Nah, yang termasuk benda penyerap bunyi itu yang mana? A. 1 dan 3. 1 iya, 3 tidak ya teman-teman, karena kaca itu memantulkan ya. Yang kedua, 2 dan 3 udara ini adalah buat merambat, kaca juga merambat. Yang ketiga C, ada 1 dan 4. Nah, ada kapas dan bantal. Nah, itu adalah sama-sama menyerap. Sedangkan yang D, 2 itu udara, 4 bantal. Nah, jawaban yang paling tepat untuk menyerap bunyi itu adalah kapas dan bantal. Jadi jawabannya 1 dan 4 C. Lanjut nomor 6 ya teman-teman. Bunyi yang dapat didengar manusia adalah bunyi yang berfrekuensi A. Kurang dari 20 Hz. B. Antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. C. Hanya 20.000 Hz saja. Atau D. Lebih dari 20.000 Hz. Nah, bunyi yang didengar manusia itu adalah audiosonik, berfrekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut teman-teman, soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada kapal ya yang mengeluarkan bunyi, kemudian bunyi itu dipantulkan oleh dasar laut.
Pemantulan bunyi memberikan manfaat bagi manusia. Salah satunya seperti yang ada dalam gambar di atas. Pantulan bunyi dapat digunakan untuk mengukur titik-titik. A. Banyaknya ikan di laut. B. Lokasi ikan di laut. C. Volume air laut. Atau D. Kedalaman laut. Nah, pemanfaatan pantulan bunyi seperti ini teman-teman, ini digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut soal nomor 8. Suara orang dewasa lebih rendah daripada anak-anak. Pernyataan yang tepat adalah titik-titik. A. Pita suara orang dewasa lebih pendek daripada anak-anak sehingga bergetar lebih lambat dan menghasilkan nada yang lebih rendah. B. Pita suara orang dewasa lebih panjang daripada anak-anak sehingga bergetar lebih lambat dan menghasilkan nada yang lebih rendah. C. Pita suara orang dewasa lebih pendek daripada anak-anak sehingga bergetar lebih lambat dan menghasilkan nada yang lebih tinggi. D. Pita suara orang dewasa lebih panjang daripada anak-anak sehingga bergetar lebih lambat dan menghasilkan nada yang lebih tinggi. Nah, pernyataan-pernyataan ini yang tepat itu adalah yang B ya teman-teman, bahwa pita suara orang dewasa itu lebih panjang daripada anak-anak sehingga bergetar lebih lambat dan menghasilkan nada yang lebih rendah. Berikutnya nomor 9, berikut ini hewan yang mempunyai kemampuan ekolokasi adalah titik-titik. Ekolokasi itu merupakan kemampuan hewan untuk mendeteksi musuh, mencari makanan dengan menggunakan suara teman-teman ya. Apakah A. kerbau, B. kambing, C. kelelawar, D. kura-kura? Jadi yang punya ekolokasi itu adalah C ya, kelelawar. Lanjut nomor 10 teman-teman, perhatikan gambar berikut ini. Ada A dan B. Nah, di sini adalah sedang berteriak di alam bebas. Yang kedua itu ke dalam gua ya. Pernyataan yang tepat berdasarkan gambar di atas adalah titik-titik. A. Gambar A menghasilkan bunyi gaung. Tidak ya, karena gambar A ini adalah gema, karena di alam bebas. Berarti A itu salah. B. Gambar B menghasilkan bunyi gaung. Iya, ini adalah gaung. C. Gambar A tidak menghasilkan bunyi gema maupun gaung. Salah ya. D. Gambar B tidak menghasilkan bunyi gema maupun gaung. Jadi pernyataan yang paling tepat adalah yang B ya. Gambar B menghasilkan bunyi gaung. Kita lanjut ya teman-teman. Sekarang kita bentuk soalnya adalah isian. Nomor 11. Segala sesuatu yang bisa menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Lanjut nomor 12. Bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz disebut bunyi infrasonik. Nomor 13 ya teman-teman, bunyi pantulan yang terdengar kembali setelah bunyi asli selesai disebut gema. Kita lanjut nomor 14, kemampuan hewan untuk mendeteksi musuh, menentukan arah, menghindari musuh dan mencari makan dengan menggunakan suara disebut ekolokasi. Lanjut ya teman-teman, nomor 15, bunyi bising yang tidak enak didengar disebut polusi bunyi. Nah, demikian ya teman-teman pembahasan ulangan harian kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.